Salam fisioterapi. Terima kasih sudah memberi channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan mengenai iritasi saraf. Jadi iritasi saraf yang akan kami bahas ini mengenai saraf yang berasal dari tulang belakang kita. Ya, jadi saraf yang akan kita bahas kali ini bukan dari seperti video kita yang lalu, bukan dari bagian pinggangnya, melainkan ini bagian dari daerah atas. Jadi nanti ada saraf meningeal yang ataupun dural yang mengiritasi hingga sampai ke bawah. Jadi kita ada pemeriksaan nanti namanya Kernig and Brudzinski test. Untuk teman-teman cedera saraf yang akan kami bahas pada video kali ini, untuk penyebab ataupun etiologinya ini ada berbagai macamnya. Bisa jadi yang pertama ini karena adanya iritasi saraf terjepit. Jadi saraf terjepit ataupun juga penjepitan saraf di bagian tulang belakang kita itu bisa menimbulkan gangguan hingga sampai ke bagian bawah kita ya. Jadi selain dari penyebab-penyebabnya ini bisa juga karena adanya peradangan atau tumor, dan juga bisa juga ini terjadi karena benturan yang menyebabkan adanya cedera pada bagian-bagian tertentu. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri kalau di medis itu biasanya untuk menegakkannya kita biasa melakukan dengan memeriksa dengan melakukan tindakan MRI ya, jadi magnetic resonance imaging, untuk memeriksa bagaimana gambaran dari saraf di bagian tulang belakang kita. Jadi untuk pemeriksaan dari fisioterapi sendiri terkait cedera pada meningeal atau dural ini adalah sebagai berikut. Oke, untuk teman-teman, jadi Kernig and Brudzinski test ini kita boleh lakukan terhadap penderita ataupun orang yang akan kita periksakan dalam posisi telentang. Kemudian kita menginstruksikan untuk mengangkat kakinya, ya, mengangkat kakinya seperti ini. Kemudian melipat kakinya. Nah, dari posisi melipat kaki seperti ini, kita menginstruksikan untuk meluruskan kakinya. Yuk, coba luruskan. Ya, kemudian lipat lagi. Nah, biasanya orang-orang dengan yang memiliki gangguan pada cedera meningeal ataupun dural akan memiliki nyeri ataupun merasakan nyeri pada saat dilakukan gerakan tersebut. Nah, jadi kita coba tanyakan, yuk angkat kakinya. Coba tekuk kakinya. Luruskan. Tekuk lagi. Ada nyeri? Tidak. Oke, tidak ada. Jadi tes Kernig ini boleh kita lakukan ya, dengan secara pasif ataupun juga dengan secara aktif. Kalau yang tadi caranya pasien menggerakkan sendiri, itu namanya cara aktif dan hasilnya negatif. Kemudian dengan cara yang pasif kita coba. Jadi tangan kita satu di heel dan satu lagi di bagian anterior knee ataupun juga bagian depan lutut. Kita angkat seperti ini. Kemudian kita tekuk. Meluruskan. Ada nyeri enggak? Tidak. Oke. Kemudian bagian dari Brudzinski test ini kita boleh lakukan di bagian belakang leher. Jadi cara yang kita lakukan, kita mengambil ataupun juga memegang bagian bawah tulang leher ini. Kemudian kita melakukan gerakan seperti ini. Kemudian kita menanyakan, ada nyeri enggak? Tidak. Biasanya kalau yang terdapat nyeri di bagian leher ataupun tengkuk belakang itu bisa jadi itu karena ketegangan otot leher, tetapi kalau karena ada cedera meningeal ataupun juga cedera saraf, dia akan terasa hingga sampai ke bawah seperti yang tadi dirasakannya ya, baik itu di tangan ataupun juga di kaki. Nggak ada nyeri ya. Oke, untuk teman-teman, jadi itu ialah pemeriksaan seputar nerve root irritation ataupun juga gangguan ataupun iritasi saraf seputar saraf dari bagian meningeal ataupun dural ya. Untuk saran dan edukasinya boleh disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk masalah kasus ini ya, ini dominan ke saraf ya Bang. Ya. Jadi masalah saraf ini yang harus dilakukan itu seperti bermain sepeda, berenang gitu kan, latihan stretching gitu kan. Dan untuk latihan-latihan yang khusus gitu seperti diberi beban itu hanya dilakukan oleh fisioterapi gitu. Dan pasien harus datang ke klinik atau rumah sakit terdekat agar dilakukan tindakan terapi selanjutnya dan diberi treatment yang untuk kebutuhan pasien gitu. Karena kalau tidak diberi beban
ini tidak ada hasilnya nanti gitu. Jadi hanya seorang fisioterapi aja yang bisa melakukan ini dan mengajarkannya kepada pasien gitu. Oke, jadi untuk teman-teman seperti yang sudah kita tangkap dari teman saya, yang bisa kita simpulkan ya, jadi bahwasanya di video ini kami hanya menampilkan pemeriksaan, tetapi untuk pada video kali ini kami hanya menyarankan latihan seperti contohnya berenang, bersepeda, dan juga latihan beban. Kenapa kami hanya menyarankan seperti itu, tidak ada latihan yang lain? Karena ini menyangkut saraf, dan terkait saraf ini, treatmentnya ini tidak sesederhana yang bisa kita sampaikan dari video, melainkan treatmentnya ini hanya bisa dilakukan pada saat kita melakukan tindakan fisioterapi. Jadi tindakan fisioterapi ataupun latihan yang diberikan, contohnya latihan penguatan, itu hanya bisa dilakukan dan kita bisa berikan kepada teman-teman karena kita sudah mengetahui kondisi teman-teman dan juga kita sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jadi untuk teman-teman, kenapa penting latihan beban padahal kita cedera saraf? Jadi untuk teman-teman yang ketahui, saraf itu mempersarafi otot ya, dan mempersarafi bagian tubuh kita. Nah, apabila bagian dari saraf terganggu, otomatis kinerja otot kita pun juga terganggu, mulai dari pengurangan kekuatan otot, dan dalam jangka waktu yang lama setelah pengurangan kekuatan otot itu bisa terjadi atrofi ataupun juga berkurangnya massa ukuran otot. Jadi dia bisa mengecil, sehingga perlunya latihan beban untuk memaintain ataupun juga meningkatkan fungsional dari otot. Jadi terkait dari masalah saraf kali ini, Anda harus segera berkunjung ke klinik atau ke rumah sakit ya, untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Dan atas sebelumnya, sebelum Anda berkunjung, Anda harus memastikan bahwasannya gejala-gejala yang Anda rasakan memang ada seperti yang di video ini, dan untuk mendapatkan penanganannya itu biasanya ya itu harus dilakukan pemeriksaan dengan cara menggunakan MRI dulu. Jadi untuk teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat membantu. Sekian dari video dari kami. Salam fisioterapi.